Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi Ma'rifatullah untuk pemenuhan evaluasi tengah semester 3 Pendidikan Agama Islam, dosen pengajar Dr. Anes IR Haji Budi Jatmiko, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Priyadi dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 1022127 dari Universitas Teknologi Digital. Pada pembahasan kali ini ada 4 sub pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai ahamiyatu marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Kedua, atorik ila marifatullah, cara menuju marifatullah. Ketiga, al-mawani fi marifatullah, penghalang mengenal Allah. Dan yang terakhir, tauhidullah, mengesahkan Allah. Pembahasan pertama yaitu ahamiyatu marifatullah. Nah, dari marifatullah ini apa sih marifatullah? Marifatullah adalah berasal dari kata arafah, yaitu artinya mengenal. Jadi kita harus mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih yang membuat kita harus mengenal dari Allah? Apa sih dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya itu pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuanut dalil. Dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil nakli, dalil yang dari kitab suci yaitu Al-Quran. Dalil yang kedua ada akli, dari akal dan logika kita. Dalil yang ketiga adalah fitrah, naluri, dan sunatullah. Nah, terus apa yang kita dapat dari kita mengenal Allah? Keimanan dan ketakwaan yang menjadi jalan bagi manusia mendapatkan berbagai karunia di dunia. Yang pertama ada atumanina, ketenangan hati. Yang kedua ada amnu, yang artinya rasa aman. Yang ketiga huria, yang artinya kemerdekaan. Yang keempat ada barokat, artinya keberkahan. Dan yang terakhir ada al-huyatu tayyiban. Nah, dari pembahasan Ma'rifatullah cukupkan sekian. Selanjutnya ada pembahasan mengenai subjudul berikutnya yaitu At-Thoriq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Ila Ma'rifatullah ini landasannya ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contohnya Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 5. Ayat ayat kauniyah ini adalah ayat yang atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah SWT. Contoh dari ayatnya yaitu Quran surat Fussilat ayat dari 52. Selanjutnya ada tahapan-tahapannya. Tahapannya dalam tasawuf, tahapan-tahapan untuk mencapai marifatullah yaitu syariat, tarokat, hakikat, dan makrifat. Dan yang ketiga ada metode jalan menuju marifatullah. Metode ini dengan cara apa sih kita harus menuju marifatullah? Yang pertama berzikir, yang kedua tafakur, yang ketiga mukarobah, yang keempat muhasabah, dan yang kelima wirid. Ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah yaitu merasa takut akan Allah, terus menguasai gerak-gerik hatinya, dan selalu mengingat uh, akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut kepada Allah. Nah, ini adalah at-tariq ila marifatullah, pembahasan yang kedua. Selanjutnya pembahasan mengenai al-mawani fi marifatullah, halang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat, maradus syahwat. Yang pertama ada kefasikan, al-fiksyu, yang menurut Imam Al-Ghazali, kitab Muqasyarah Qulub menyebutkan pengertian fisik merupakan orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan rahmat dan ampunannya. Yang kedua ada kesombongan, al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar, selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga ada kezoliman yaitu az-zulmu. Mengenai sifat zolim dalam Quran surat As-Sajjad ayat 22 dijelaskan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingati dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, itu merupakan dari ayat As-Sajjad ayat 22. Kedustaan yang keempat. Kedustaan adalah al-kidzu.
Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah, yang tadi disebutkan di atas merupakan penyakit syahwat, eh, maradul syahwat, berasal dari penyakit syahwat. Selanjutnya yaitu sifat yang berasal dari penyakit syubhut, maradul syubhab. Ada 4, yaitu ada kezoliman, kebodohan atau kebodohan, yang kedua keraguan-raguan, yang ketiga penyimpangan, dan yang keempat kelalaian. Kejahilan atau kebodohan ini adalah nama lainnya al-jahlu, merupakan seorang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah yang bersifat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua, keraguan-raguan itu apa sih nama lainnya? Nama lainnya adalah al-irtiyab. Al-irtiyab disebabkan oleh sedikitnya ilmu dan marifah atau pemahaman. Nah, orang-orang yang memiliki keraguan ini memiliki pemahaman yang sangat sedikit terhadap akannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada penyimpangan, nama lainnya al-inhiraf, dan yang keempat ada kelalaian, nama lainnya al-ghaflah. Cukup sekian dari pembahasan mengenai al-mawani fi marifatullah. Selanjutnya pembahasan mengenai tauhidiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir mengenai tauhidullah, cara mengesahkan Allah. Ada 2, yaitu rabiyutullah dan juga mulkiyatullah. Rabiyutullah sendiri merupakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat perbuatan seperti menciptakan, menguasai, memberikan rizki, menguasai makhluk, dan lain-lain. Yang semuanya hanya Allah semata yang mampu menciptakannya. Yang kedua yaitu mulkiyatullah, merupakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam mulkiyahnya. Bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemikiran, perintah, dan penguasaan terhadap alam semesta ini. Nah, cara mengesahkan Allah ini ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama rubayatullah, hal-hal apa saja yang sejatinya kita miliki. Yang kedua mulkiyatullah, hal-hal yang diharuskan kita lakukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sih tauhidullah ibadah? Tauhidullah ibadah adalah pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja, berasaskan kepahaman dan keyakinan seseorang. Tauhidullah ini ada 3 teman-teman. Yang pertama mengingkari tauhid atau kesirikan. Yang kedua menjauhi tauhid, dan yang ketiga tidak adanya syirik. Hal-hal ini harus diterapkan dalam diri kita ya teman-teman. Sekarang ada 2 cara mengimani kepada Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Dalam subjudul tauhidullah ini ada iman kepada Allah. Allah adalah nama Zat Maha Agung, pemilik tunggal semua, sifat kesempurnaan, dan sama sekali bebas dari segala kekurangan. Allah ini merupakan hal yang paling sempurna sekali. Dalam bahasa Arab, Allah itu tidak pernah dipakai untuk benda atau zat lain apapun. Nah, dalam bahasa Arab sendiri pun, nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadikan satu kronim bahasa untuk hal apapun itu. Karena Allah tidak menyerupai apapun, menyerupai bentuk dan ciptaan lain sebagainya. Yang kedua ada ahtor asyirik, mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan oleh nabinya, di dalam hadis mengenai nama dan sifat Allah tanpa merubah maknanya, mengingkari, mendeskripsikan bentuk atau cara, dan memisalkannya. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa bahaya dari syirik? Sebelum kita mengetahui bahayanya dari syirik, kita harus tahu dulu nih definisi dari syirik itu. Syirik sendiri berasal dari kata syaraka, yang artinya bersekutu. Secara istilah, syirik adalah menjadikan Allah tandingan bagi kita atau sekutu bagi Allah. Bahayanya syirik yang pertama nih ya teman-teman. Yang pertama, kita kezaliman yang besar. Kita tahu syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang kedua ada tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dosa besar. Dan yang keempat ada kesesatan yang jauh serta dihapusnya amal. Sungguh rugi bagi orang-orang yang syirik. Dan yang terakhir diharapkannya surga. Kita di dunia ini mengharapkan surganya dari Allah.
Tapi kalau kita syirik, surga Allah pun tidak akan pernah menjadi milik kita. Nah, itu merupakan semua pembahasan materi dari pendidikan agama Islam pertemuan 1 sampai dengan 5, dan ada 4 sub pokok pembahasan yang telah tadi disampaikan oleh saya. Nah, sekian pembahasan dari materi pendidikan agama ini. Sebelumnya saya Muhammad Arya Priyadi dari kelas C2 Prodi Akuntansi, nomor pokok mahasiswa 102211127, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.